Hal kelima yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah dengan hidup dalam percabulan dan keserakahan. Efesus 5 ayat yang ketiga berkata gini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Rasul Paulus mengingatkan kita, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, untuk tidak lagi mengambil bagian dalam perkara-perkara cabul, dalam kecemaran, keserakahan. Karena Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat ketiga dikatakan gini, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Orang yang hidup dalam percabulan, tidak menjaga kekudusan, telah mengotori bait Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ Dia berdiam dan kita adalah baitnya. Jangan sampai kita mengotori tubuh kita lagi dengan hal-hal yang cemar dan tidak kudus, hal-hal yang najis. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 berkata begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Kalau kita nggak jaga kekudusan, kita sebenarnya sedang tidak bertoleransi dengan Roh-Nya yang kudus yang Dia percayakan dalam hidup kita. Kita mungkin seringkali melupakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali kita gagal untuk menyadari, kita tidak aware bahwa ada satu pribadi yang begitu berharga yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, sehingga kita hidup sembarangan. Kita nggak jaga hati kita, yaitu rumahnya. Kita tidak jaga hidup kita, yaitu baitnya, sehingga kita hidup cemar. Kita melakukan apa yang tidak kita boleh lakukan. Roh Kudus berkarya dengan begitu hebat dalam hidup orang percaya, karena karya Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan kebenaran dan kita dimerdekakan dari pemikiran dan cara hidup kita yang sia-sia. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16 berkata gini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini dimaksud adalah Tuhan mengangkat selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita jadi mengerti ketika kita sadar bahwa kita salah dan kita harus berubah. Semua itu merupakan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan cara pikir, cara hidup kita yang sia-sia, semua itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang disebut kemerdekaan. Roh Kudus memerdekakan kita dari hidup kita yang lama. Roh Kudus memerdekakan kita dari cara hidup yang salah. Tapi seringkali kita gagal untuk menjaga karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita kembali ke masa lalu, harusnya kita belajar menjauhinya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.